Pada sore hari ini kami akan bawa materi tentang pengenalan lingkungan kampus dan organisasi. Di sini saya mau tanya ke adik-adik, pertama mahasiswa baru kalau daftar di kampus tuh pengenalan pertama tuh seperti apa? Dan juga organisasi. Ada yang bisa jawab pengenalan pertama di kampus itu seperti apa? Kita tidak mungkin langsung masuk terus apa daftar dan lain sebagainya kan? Harus pengenalan pertama dulu. Ya, jadi yang biasa sering mahasiswa baru yang dialami itu pengenalan pertama tuh seperti pergi daftar terus ospek. Itu pengenalan pertama antara mahasiswa dengan lingkungan kampus. Dan juga organisasi. Organisasi pengenalan pertama itu seperti ini, penerimaan mahasiswa baru. Ini pengenalan pertama. Iya. Next. Lingkungan kampus. Lingkungan kampus adalah lingkungan yang bukan semata-mata digunakan oleh mahasiswa untuk belajar. Namun lingkungan kampus juga dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai wadah untuk mengembangkan potensi diri. Jadi mahasiswa itu bukan hanya pergi ke sana, terima materi, terus pulang, balik. Mengerti tidak mengerti, ke kampus pulang balik itu tidak. Tapi di situ kita perlu mengembangkan diri. Melalui materi-materi yang mata kuliah yang diterima dari Bapak Ibu dosen. Selanjutnya lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Lanjut. Tujuan lingkungan kampus. Di sini ada 5 bagian. Yang pertama, untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus, khususnya terkait kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan. Yang kedua, mengenalkan tata kelola perguruan tinggi, sistem pembelajaran dan kemahasiswaan. Dalam kurung kurikuler dan ekstrakurikuler. Yang ketiga, memberikan pendidikan karakter khususnya nilai integritas, moral, etika, kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, dan kedisiplinan dalam kehidupan di kampus dan masyarakat. Yang kelima, memotivasi dan mendorong mahasiswa baru untuk memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Yang terakhir, mendorong mahasiswa untuk proaktif beradaptasi, membentuk jejaring, menjalin keakraban dan persahabatan antar mahasiswa, mengenal lebih dekat dengan lingkungan kampus. Jadi kebiasaan kita ketika kita masuk ke kampus itu kita biasa tuh berteman tuh dengan anak-anak Papua dengan Papua.
seharusnya itu kita tuh bebas beradaptasi dengan siapa saja. Bukan kita dari satu daerah dengan satu daerah, tapi bisa berteman dengan teman-teman Jawa, NTT, Flores, supaya ketika ada tugas dari kampus, kalau kita macam susah untuk dikerjakan, tidak mengerti, karena kita banyak teman, kita bisa tanyakan langsung ke mereka. Tujuannya itu. Organisasi yang bersangkutan, sistem organisasi, peraturan pimpinan maupun kepemimpinannya, struktur dan sebagainya. Itu yang internal. Eksternal, lingkungan eksternal yang berpengaruh langsung terhadap organisasi. Lingkungan eksternal organisasi adalah segala sesuatu yang berada di luar organisasi namun mempengaruhi atau berpengaruh secara langsung terhadap organisasi. Contohnya itu kebijakan pusat, perundang-undangan pemerintah pusat, pelanggan atau masyarakat yang kita layani, dinas-dinas di daerah yang berkaitan dengan organisasi-organisasi PESAI dan lain-lain. Next. Di sini ada manfaat lingkungan kampus dan organisasi. Jadi manfaatnya dari kampus tuh di sini ada 7 bagian, terus manfaat dari organisasi ada 4 bagian. Manfaat dari organisasi yang pertama, membangun sebuah keterampilan. Yang kedua, membangun interaksi baik antar mahasiswa, menentukan minat dan passion. 4, mendapatkan banyak teman. 5, mendapatkan wawasan tambahan. 6, belajar mengatur waktu. Yang ke-7, kuat dalam menghadapi tekanan. Itu dia manfaatnya dari kampus. Dari organisasi, memperluas relasi. Yang kedua, mengobati homesick. Yang ketiga, memperkenalkan budaya asal daerah. Yang keempat, belajar berorganisasi. Itu dia manfaat-manfaat yang dapat dari organisasi maupun di kampus. Ketika kita langsung ikut pembelajaran di kampus, dia manfaat-manfaatnya itu seperti itu. Terus ketika kita ikut organisasi, dia manfaatnya seperti yang tadi sudah dibacakan. Next. Di sini lingkungan organisasi IKBPMPJ itu di kalangan IKBPMPJ. Jadi kegiatannya itu seperti yang sudah ada di gambar. Jadi lingkungan organisasi IKBPMPJ itu di sini ada beberapa bagian. Yang biasa dilakukan tuh diskusi, kemampuan berpikir kritis, membaca, menulis, mendengar, dan lain-lain, kemampuan berkomunikasi secara efektif, public speaking, kepemimpinan, bertanggung jawab, dan rasa memiliki kekeluargaan. Jadi dalam organisasi IKBPMPJ itu di situ ada struktur organisasi dan ada bidang-bidang. Jadi dari bidang mana saja atas keluar informasi untuk diskusi atau lain sebagainya, itu seperti yang sudah ada di gambar tuh. Salah satu contohnya itu bentuk panitia penerima mahasiswa baru. Ketika ngamen sudah ada foto tuh
terus di sana diskusi dan kerjasama. Itu ya sering dilakukan dalam organisasi KBPPG. Iya, seperti itu, dan waktu saya kembalikan ke